Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan juga diberkati Tuhan. Bapak Ibu, sebentar kita akan mengikuti ibadah online Gereja GPDI Maranatha Malang. Mari saya ajak kita bersama-sama untuk menyatukan hati dan pikiran kita. Untuk sebentar kita akan memuji dan menyembah Tuhan dan juga menerima berkat dari firman Tuhan. Jangan lupa juga untuk menyiapkan Alkitab dan buku catatan. Sebelum kita melakukan ibadah online pada pagi hari ini, saya ajak kita untuk bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Tuhan, Engkau telah memberikan kami semua kesehatan dan juga kesempatan untuk boleh kembali beribadah Tuhan. Kami percaya walaupun kami beribadah secara online, tapi hadirat Tuhan nyata hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan sanggup mengadakan mujizat dan pertolongan bagi setiap pergumulan kami. Berkati keluarga kami, rekan-rekan kami Tuhan, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada juga Tuhan memberkati, menjaga dan melindungi mereka semuanya. Kami serahkan juga ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus yang akan beracara dan juga akan menyatakan mujizat, pertolongan dan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Wow, mari kita datang kepada Tuhan. Dia bertahta di atas pujiannya. Mari kita berdiri bersama-sama dimanapun saudara berada. Kita satukan pujian kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Datanglah dan bertahta. Great is our God. Haleluya. Amin. Mari semua. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dibanggakan, mujizat dinyatakan. Katakan bersama. Great is our God. Amin. Mari tepuk tangan sama-sama semua. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Haleluya. Pemilik kehidupan, Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Oh, Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. semua. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Come on, musik. Tepuk tangan sama-sama semua. Haleluya. Amin. Kau ajaib Tuhan, luar biasa. Amin, kami memuji namamu. Engkau raja di atas segala raja. Ajaib kuasamu heran, besar. Amin, amin. Haleluya Yesus.
Mari semua nyanyikan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan haleluya. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Amin, amin. Haleluya. Amin. Kami persilahkan Engkau terus bertahta atas pujian, atas penyembahan kami Tuhan. Karena hadirat-Mu adalah harapan bagi setiap kami. Masa depan sungguh ada dan harapan-Mu takkan hilang. Genapi janji firman-Mu ya Tuhan. Amin, amin. Amin, amin. Mari semua nyanyikan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Ya, Engkau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, 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 kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku Dalam tangan-Mu, darah-Mu, darah-Mu, salib-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. harapanku, Harapanku di dalam-Mu, amen. hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari sembah Tuhan. Oh, Tuhan.
pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal rencanamu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku padamu Tuhan, Di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. ku percaya ku aman dalam-Mu. Percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, Ku percaya, ku aman dalam-Mu. tak pernah gagal, Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalan, katakan kuasa-Mu sempurna, pengharapan amin, amin. takkan hilang, bak masa depanku Kau sediakan, Tak pernah gagal, amin, amin. Haleluya. Oh, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuanku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Amin, 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 amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaan dunia, apapun keadaan kehidupan kami dan sekitarnya, kalau kami bersama dengan Engkau, kami percaya selalu ada jalan yang terbuka, karena Engkau selalu memberi harapan. Firman-Mu memberi harapan, kuasa-Mu mendobrak segala kebuntuan. Engkaulah yang sanggup melakukan mujizat-mujizat ketika banyak hal tidak mungkin ada di sekitar kehidupan kami. Untuk itu kami datang padamu Tuhan. Bertahtalah ya Tuhan, Engkau besar Tuhan. Dan kalau Engkau bertahta di dalam kehidupan kami, maka kami akan melihat pengharapan, pengharapan,
pengharapan tidak akan hilang. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah. Kami perlu Engkau demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua berkata, amen. Pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah online. Dan saya yakin percaya saudara-saudara dalam keadaan baik karena pemeliharaan Tuhan. Baik saudara, kita pagi hari ini akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema nama yang ajaib dan berkuasa. Di dalam Matius pasal 1 ayat 21 dan 23 dan juga Yesaya 9 ayat yang ke-5 dan 6. Kita akan baca ayat ini saudara-saudara. Matius 1 ayat yang ke-21 dan 23 dikatakan demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat yang ke-23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, Alkitab selalu memakai kata cemburu dalam Tuhan kepada umatnya. Karena hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan cinta kasih yang murni, disimbolkan hubungan cinta. Tuhan cemburu kepada umat bangsa Israel yang berpaling darinya, dan ketika bangsa Israel jauh dari Allah, lahirlah Sang Juru Selamat untuk menyatakan kasih Allah kepada umatnya. Nama di atas segala nama. Dalam tradisi seseorang di dalam Alkitab, nama memiliki arti yang sangat penting bagi setiap orang. Nama merupakan simbol dari reputasi, nasib, kejayaan seseorang. Orang tua di dalam Perjanjian Lama sering memberikan nama anak untuk menggambarkan harapan orang tua dan harapan masa depan tentang anak itu. Contohnya, Daud diberi nama oleh bapaknya Isai karena bapaknya pingin anaknya biar jadi raja suatu saat nanti. Nama Daud artinya yang dikasihi, yang mulia. Waktu Daud sudah menjadi dewasa, jadilah raja, dan semua memanggil dia Daud yang mulia. Saudara punya nama Abraham misalnya. Dari Abram jadi Abraham. Itu merupakan nama perubahan dalam tradisi Perjanjian Lama. Nama yang asli belum begitu dekat dengan Allah, dengan Tuhan, tapi setelah dia dekat maka nama itu diubah dari Abram menjadi Abraham. Demikian juga Goliat artinya besar dan hebat. Ini dinamai orang-orang tuanya, dan Goliat itu artinya berkilau. Di Alkitab orang memberi nama kepadanya, kepada anak-anak itu, kepada seseorang itu berdasarkan satu, budaya
yang kedua berdasarkan karakter, yang ketiga berdasarkan nasib masa depan. Kalau kasih nama hubungannya dengan masa depan, misalnya Melkisedek ini namanya Israel, Raja Salem, Raja kebenaran yang maha tinggi, nama yang di dalam perjanjian lama. Nama yang berdasarkan budaya atau tradisi, saudara, kalau budaya Arab, ya tidak jauh-jauh dari Abu Bakar, ya. Dan tidak ada orang Israel itu namanya Abu Bakar. Orang Jawa biasa Slamet, ya, atau Poniman dan lain sebagainya. Itu tradisi-tradisi dari budaya. Nah, semua ini mengarah kepada satu identitas pribadi dan tradisi masing-masing. Ya, nama berdasarkan budaya misalnya Poltak, pasti berasal dari Medan, tidak jauh-jauh dari sana. Enggak ada orang Cina itu namanya Poltak, dan akhirnya dipanggil Koko Poltak. Karena Poltak identik dengan orang Batak. Demikian juga budaya Cina, ya, enggak jauh dari Lingling, Meme, ya, enggak ada dari Papua Keriting dipanggil Lingling atau Meme. Kalau Cina ya kebanyakan Changmenghua, artinya bunga. Kalau budaya Jawa enggak jauh-jauh dari Slamet dan lain sebagainya, saudara-saudara. Nah, yang kedua berdasarkan karakter. Di Alkitab juga beri nama bergantung kepada karakternya. Misalnya Thomas, karakternya suka ragu, kurang percaya. Karakter tukang tipu misalnya Yakub, dan diubahkan Tuhan jadi Israel. Jadi perubahan nama harus diikuti perubahan karakter juga. Kadang-kadang setelah dibaptis, kita dikasih nama baptis dengan tujuan ada perubahan dalam hidup ini dan juga masa depan. Misalkan Ruth itu artinya setia. Namanya awalnya mungkin Sutiem, berubah jadi Deborah, artinya lebah yang kuat, supaya menjadi pribadi yang semakin kuat dan teguh. Yang ketiga, berdasarkan nasib dan masa depan dan harapan orang tua. Orang tua memberikan anaknya yang baik-baik dengan tujuan untuk nasib dan masa depannya. Contoh hartawan, Sugiharto, supaya nantinya sugih harta. Ini harapannya pada masa depannya. Jadi nama itu ada unsur budaya, karakter dan nasib masa depan, dan biasanya nama bisa memotivasi hidup seseorang dengan nama tersebut. Jadi tidak ada orang tua yang memberi anaknya Yudas Iskariot yang pengkhianat. Jadi orang tua akan selalu memberi nama anaknya yang baik. Ya, contoh nama Goliat tadi, yang artinya keindahan, kemegahan, sehingga membuat orang yang melihatnya terpesona. Terkadang kita terpesona dengan keindahan, kemegahan, sehingga itu dianggap satu kemegahan yang luar biasa. Nama Saul dalam bahasa Ibrani, Saul, yang artinya diinginkan, diidolakan, serta diharapkan. Saul yang sumber percayanya dari pujian atau pengakuan, kegagahan, pengidolaan ini sangat bahaya, sebab akan masuk dalam jiwanya dan itu membuat dia lupa diri. Nama Daud atau David yang dicintai atau dikasihi, Daud yang dilupakan oleh bapak serta kakaknya, namun Daud
sangat menyadari bahwa dia dicintai dan dikasihi Tuhan. Dia sadar dia berharga di mata Tuhan. Jadi inilah arti-arti nama berdasarkan tradisi budaya dan juga kerinduan untuk nasib masa depannya. Di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, Yesaya 9 ayat 5 dan 6, sebutan nama Yesus itu di sana juga bisa berarti satu, Immanuel, yang kedua penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Jadi kelahiran Yesus sudah dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 9 ini. Dan arti nama-nama itu adalah Immanuel, Allah beserta kita, Allah yang tadinya firman, sekarang dia Allah yang menjadi manusia dan tinggal bersama kita dan di dalam kita, atau skeno, yaitu tinggal dan berkemah di dalam kita. Di dalam memandang Tuhan, saudara-saudara, ada dua pandangan. Pertama, imanen dan transenden. Imanen yang tadinya jauh, sekarang sudah menjadi dekat dan tinggal di dalam kita, atau skeno, atau berkemah. Kita berdoa perlu berteriak-teriak, karena Allah itu imanen yang dekat, yang tinggal di hati kita, dan Tuhan itu tidak begitu jauh dari hati kita. Dalam hati pun Tuhan sudah dengar, sudah mengetahui apa yang kita alami, kita butuhkan. Ya. Jadi kalau kita berdoa sebagai anak Tuhan dalam penyembahan, kita tidak perlu berteriak-teriak. Dengan penyembahan dalam hati pun Tuhan sudah dengar. Kalau imanen itu Tuhan dekat di dalam hidup kita, di hati kita, transenden itu di luar kita, jauh sekali. Ya, kalau imanen speakernya ada dalam hati kita, kalau transenden speakernya di luar. Dan itu akhirnya sepertinya begitu jauh Tuhan. Tapi Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus adalah Tuhan yang begitu dekat. Bahkan ada di dalam setiap pergumulan kita, kebutuhan kita, di dalam setiap pergumulan yang orang lain tidak tahu, Tuhan tahu. Karena dia begitu dekat, bahkan dia ada di hati kita semua, yang selalu melekat kepada Tuhan. Yang kedua, yang ditempelkan ke dalam nama Yesus, yaitu penasihat ajaib. Kita semua butuh nasihat, saudara-saudara. Ya, saudara berteman dengan siapa saja, tapi jangan minta nasihat dari mereka. Mintalah nasihat dari Tuhan. Kalau minta nasihat, jangan pada yang lain, dan mintalah kepada yang saudara anggap bisa menolong, bisa memberikan jalan keluar, yaitu Tuhan sendiri. Jangan pada kelompok-kelompok arisan atau pergi ke kubur orang-orang pintar, ya. Itu semua akan menjerumuskan kita. Jadi marilah kita minta nasihat itu kepada Tuhan, terutama melalui firman-Nya. Melalui nasihatnya firman Tuhan yang kita dengar, itulah nasihat yang benar, yang tidak menjerumuskan kita dan akan membawa kita kepada satu jalan-jalan yang ajaib. Karena Tuhan yang menunjukkan jalan, dia juga sekaligus yang mengontrol dan menolong kita. Yang ketiga, yaitu Allah yang perkasa. Perkasa dalam perbuatannya dan mengalahkan semua musuh. Waktu Yesus mati di kayu salib,
Dia sudah menang atas segala musuh iblis yang membelenggu, yang menjadi penyebab segala dosa manusia. Itu sudah dikalahkan. Itulah keperkasaan Tuhan Yesus yang sudah menyatakan kuasanya melalui pengorbanannya di kayu salib. Ketika saudara sakit, saudara mengalami kelemahan, kebutuhan, perekonomian dan lain sebagainya, saudara perlu kita mengandalkan Tuhan yang perkasa itu. Karena kita percaya kuasanya tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Inilah nama yang perkasa. Yang keempat, Yesus adalah Raja Damai. Ya. Raja Damai bukan hanya untuk kita pribadi, tapi kita diperdamaikan dengan Allah. Karena kita orang-orang yang berdosa. Tidak ada cara lain untuk memperdamaikan kita dengan Allah, yaitu hanya dengan pengorbanan yang sempurna melalui pengorbanan di kayu salib, yaitu Yesus sendiri. Ya saudara, Tuhan Yesus menjadi Raja Damai ini digenapi di dalam kayu Golgota. Sudah ribuan tahun perjalanan untuk penebusan. Dari Adam jatuh dalam dosa sampai kepada zaman perjanjian baru. Berapa tahun, ribuan tahun perlu untuk penyucian dosa. Bahkan ribuan kambing, domba, lembu tidak bisa menebus dosa manusia dengan sempurna. Hanya melalui satu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang bisa menebus dosa kita. Dan kita bersyukur memiliki juru damai, yaitu Tuhan Yesus sudah memperdamaikan kita dengan Bapa di surga melalui pengorbanan dirinya sendiri bagi dosa-dosa umat manusia. Jadi saudara yang saat ini belum percaya kepada Tuhan Yesus, yang merasa dirinya masih dibelenggu dalam dosa, percayalah kepada korban Yesus di kayu salib, karena dialah juru damai kita dengan Allah di surga, dan kita akan mendapatkan keselamatan anugerah dari Tuhan Yesus. Yang terakhir adalah Bapa yang kekal. Artinya nama Yesus ini adalah Allah Alfa dan Omega, dari awal sampai akhir. Dan pekerjaannya tak terselami oleh kita, saudara. Begitu ajaibnya pekerjaan Tuhan, pekerjaan Allah dalam diri kita. Dia mengerjakan dari awal sampai akhir. Tuhan tidak pernah bekerja setengah-setengah. Kalau dia sudah rela mati bagi kita semua di kayu salib, apatah lagi hal-hal yang lain yang saudara butuhkan. Pasti Tuhan akan genapi, Tuhan akan berkati, Tuhan akan berikan jalan keluar. Kenapa? Karena dia Bapa yang kekal, kasihnya tidak akan pernah luntur. Apapun yang menghalangi kita, kasih Bapa tidak bisa dipisahkan dengan kita. Itulah Bapa yang kekal. Jadi di dalam Pengkhotbah 8 ayat 16 dan 17 nanti saudara baca bagaimana pekerjaan Bapa yang kekal itu dari awal sampai akhir tidak bisa terselami oleh diri kita. Tapi yang pasti kita sudah ditebus, sudah dijadikan anak-anaknya pada saat kita masih di dalam kegelapan, masih di dalam dosa. Kita sudah ditebus oleh darahnya. Puji Tuhan. Biarlah firman pagi hari ini boleh membawa kita untuk semakin percaya bahwa Yesus adalah nama yang ajaib, yang penuh kuasa, yang sanggup menolong saudara dan saya dari segala pergumulan hidup, kelemahan hidup, bahkan masa depan kita dijamin oleh Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, tidak ada nama lain di kolong langit ini yang dapat diselamatkan, hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini dan tetap bersandar, percaya
kepada nama Yesus. Inilah satu kunci, nama di atas segala nama, di bumi dan di surga. Keselamatan saudara dan saya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, oleh nama Yesus yang ajaib dan berkuasa, kita akan akhiri dengan doa supaya Yesus tetap ada dalam hati kita masing-masing dan menyertai kehidupan kita sekalian dimanapun sudah berada. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus, Engkau Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan juga menjadi Allah kami. Namamu ajaib, namamu berkuasa menyelamatkan setiap kami orang percaya Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang sanggup menyelamatkan seluruh dosa di seluruh dunia ini Tuhan. Bagi orang-orang yang percaya kepadamu pasti diselamatkan, karena namamu lah jaminan bagi kami. Nama yang penuh dengan kuasa di bumi dan di surga yang menjamin seluruh kehidupan kami. Memberkati sidang jemaatmu dimanapun berada Tuhan, baik di rumah, secara online atau yang ada di gereja onsite Tuhan. Kau berkati dan kami percaya nama Yesus terukir di dalam setiap hati kami sampai hari ini. Namamu ada di dalam hidup kami dan nama kami pun terukir di hatimu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Nah, sebelum kita memberi persembahan, kita akan merenungkan firman persembahan ini. Jadi mari kita bersama-sama siapkan hati pikiran kita dengan pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan untuk persembahan kali ini akan saya beri judul Hidup Kita Sepenuhnya Milik Tuhan. Nah, oleh sebab itu mari kita baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20 berbunyi demikian, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Nah, kata dibeli itu artinya dimiliki 100%. Nah, jika kita sudah dibeli oleh Tuhan, maka seluruh hidup kita adalah sepenuhnya milik Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita muliakan Tuhan dengan seluruh hidup kita ini. Nah, apa saja yang kita lakukan dengan tubuh kita ini, dengan hidup kita ini, mari kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kita baca lagi di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan demikian. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ada makan, minum, melakukan segala sesuatu yang lain, semua itu lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Berbicara tentang makan, kita semua sudah tahu. Makanlah makanan yang sehat sehingga saudara bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan. Minum juga demikian. Minumlah minuman yang sehat supaya bisa kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga ini, melakukan sesuatu yang lain itu apa? Pasti ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan dengan hidup kita. Nah, hari ini kita akan melakukan sesuatu, yaitu memberi persembahan atau membawa perpuluhan saudara. Dan apa saja yang kita lakukan bahkan di luar gereja, semua itu lakukan untuk kemuliaan Tuhan.
Jadi dalam kita memberi persembahan, jangan pernah berpikir kita sedang barteran dengan Tuhan atau tukar menukar dengan Tuhan. Seperti demikian, Tuhan, hari ini saya mau memberi sekian ini. Tapi jangan lupa ya Tuhan, berikan juga kepadaku hal-hal yang lain. Atau mungkin Tuhan, hari ini saya memberi perpuluhan saya sekian. Juga jangan lupa loh ya Tuhan, berikan kepadaku hal-hal yang lain. Itu salah saudara. Tuhan menginginkan saudara melakukan semuanya itu karena kasih saudara kepada Tuhan. Yaitu karena saudara memang mengasihi pekerjaan Tuhan. Nah, yang perlu saudara ketahui adalah gereja kita ini memang sangat membutuhkan biaya untuk kelangsungan pelayanan dengan baik. Bagaimana supaya bisa berjalan dengan baik. Jadi, waktu kita memberi persembahan itu karena saudara benar-benar mengasihi pekerjaan Tuhan. Memberi perpuluhan juga karena saudara memang mengasihi pekerjaan Tuhan di GPDI Maranatha ini. Ingat saudara, hidup kita 100% itu milik Tuhan. Kita sebenarnya memberi kepada Tuhan itu juga ya 100% tentunya. Kalau 10% itu hanya sedikit saudara. Ya, jadi seharusnya kita memberi kepada Tuhan itu ya seluruh hidup kita ini. Jadi lakukan perbuatan saudara dalam memberi persembahan ini atau perpuluhan saudara karena saudara adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dan jangan ada sedikit pun ada kata supaya, aku memberi supaya. Nah, saudara ya. Nah, tidak ada yang lain selain aku memberi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara bisa memberi pada saat ini melalui GoPay, OVO, dan Dana. Demikian juga ketika Bapak Ibu Saudara mau memberikan perpuluhan, ya bisa memberi melalui BCA atas nama Bapak Gembala, Bapak Pendeta Andre Valentino Mengko, dan seperti yang biasa Bapak Ibu Saudara-saudara lakukan. Oleh sebab itu, sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami rindu memberi dengan benar. Bukan karena supaya kami diberi, bukan karena kami mengadakan barteran dengan Tuhan, tetapi karena kami mengasihi Tuhan, karena kami mengasihi juga pekerjaan Tuhan, sehingga lewat persembahan kami, seluruh pelayanan pekerjaan Tuhan di GPDI Maranatha dapat berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan sedang melakukan perkara-perkara besar melalui apa yang kami miliki, melalui persembahan yang kami berikan kepadamu pada hari ini. Oleh sebab itu kiranya Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan dari seluruh jemaat GPDI Maranatha, supaya tidak ada seorang pun yang mengalami kekurangan meskipun hidup di masa yang sulit ini, sehingga seluruh jemaat dapat mengasihi Tuhan lewat seluruh hidup kami yang kami miliki, yaitu persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita akan akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih-Mu. Sampai saat ini kami ada oleh berkat kasih karunia Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar ibadah online akan kami akhiri. Kami doakan jemaat Maranatha agar tetap dalam perlindungan Tuhan. Setiap jemaat kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami percaya kuasa-Mu memulihkan jemaat yang sakit. Terima kasih. Kami juga doakan gereja Maranatha
Apa yang menjadi keperluan jemaat, Tuhan berkati. Tuhan cukupkan kebutuhan-kebutuhan gereja. Terima kasih, berkati jemaat Tuhan yang sudah memberi persembahan juga persepuluhan. Memberkati pekerjaannya, sekolah, usaha, toko, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari kedangkan tangan kita, diberkati dari Allah Bapa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Wow, puji Tuhan, kami percaya hadirat Tuhan senantiasa menyertai kita dimanapun, di sini, di rumah, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Haleluya, amin. Ya, sama-sama dengan musik. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan nyawa jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Semua datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Datanglah dan bertata, Kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. semua. Great is our God. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita baru saja mengikuti ibadah online Gereja GBDI Maranatha Malang. Bagaimana Bapak Ibu Saudara diberkati luar biasa bukan pada pagi hari ini? Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube dan juga Facebook Gereja GBDI Maranatha Malang dan bagikan ke semua sosial media yang Bapak Ibu Saudara miliki. Sehingga saudara kita, keluarga dan rekan-rekan kita, mereka juga boleh diberkati dengan luar biasa seperti kita pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.